Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja sekaligus press tour ke pemerintah Kota Semarang terkait pembahasan optimalisasi pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah di Situation Room Balai Kota Semarang tengah hari Senin 27 Februari 2023. Dalam kunjungan ini, rombongan dari pemerintah kota membawa seluruh anggota press room Balai Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja sekaligus press tour ke pemerintah Kota Semarang terkait pembahasan optimalisasi pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah di Situation Room Balai Kota Semarang tengah hari Senin 27 Februari 2023. Rombongan yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin Widyasti Kartika beserta sejumlah pimpinan dan perwakilan SKPD penghasil pendapatan asli daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin disambut langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Semarang Sunarto beserta jajaran. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin Widyasti Kartika Wetakuni Prima TV memadahkan dalam kunjungan ini rombongan dari pemerintah kota membawa seluruh anggota press room Balai Kota Banjarmasin, sedangkan agendanya dirangkai dengan studi tour ke pemerintah Kota Semarang untuk saling memberikan masukan terkait pengelolaan pajak daerah. Widyasti Kartika berharap akan ada tindak lanjut dari press tour ini, yaitu melalui MOU dalam rangka kolaborasi antar pemerintah daerah agar bisa mencapai target-target pendapatan dari daerah masing-masing. Diskusi Covid terkait apa saja yang sudah kita diskusikan pada saat studi tour pemerintah Kota Banjarmasin ke pemerintah Kota Semarang. Yang kata kunci yang saya ambil dari pertemuan tadi adalah inovasi. Dengan inovasilah teman-teman di Kota Semarang bisa meningkatkan PAD dengan begitu besar, malah bisa dikatakan 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih besar dari PAD Kota Banjarmasin dengan inovasi. Jangan takut kita untuk berinovasi. Tadi inovasinya sepertinya melakukan diskon yang kita pikir itu adalah pemotongan yang kemungkinan menjadikan pengurangan penghasilan. Ternyata dengan adanya pemotongan itu malah masyarakat jadi lebih semangat, lebih tertarik untuk membayar pajak dan lain-lain yang mengakibatkan meningkatnya pajak yang diperoleh oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, jadi itu salah satu contoh inovasi yang bisa menumbuhkan rasa kemauan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sementara itu, Kepala Diskominfo Semarang Sunarto memadahkan inovasi yang dilakukan jajaran pemerintah Kota Semarang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah lebih besar, bahkan hingga 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah pemerintah Kota Banjarmasin. Sejak tahun 2022 lalu, berbagai sektor penghasil pendapatan asli daerah yang kaya dari sektor pajak restoran, perhotelan maupun bangunan-bangunan besar lainnya diberikan diskon atau potongan pembayaran pajak mulai 10% hingga 75% pada setiap perayaan-perayaan besar. Sehingga melalui inovasi ini, ujar Sunarto, pendapatan asli daerah terus meningkat lantaran minat warga sebagai wajib pajak sangat antusias untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Jadi ini yang pertama, ini pasti sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kota Semarang menerima tamu teman-teman dari Banjarmasin, dan mana kami juga sudah cukup mendengar bahwa Banjarmasin ini terkait dengan smart city, terkait dengan pengelolaan keuangan, ini juga kami juga cukup mendengar dengan baik bahwa di sana juga sudah cukup maju, sehingga kami Kota Semarang ini memaknai bahwa pertemuan ini adalah forum sharing, forum berbagi sesuai dengan arahan dari pusat, bagaimana kita bisa berbagi baik dari sisi pengalaman maupun kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Perlu diketahui, di Banjarmasin terdapat 9 penghasil pajak daerah terdiri dari hotel, tempat hiburan, restoran, parkir, reklame, BPJ, BPHTB, PBBP2, dan pajak SBW, serta ada sekitar 32 penghasil retribusi daerah.